Tuhan? Di nama Tuhan kita dikumpulkan kembali di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, saya yakin percaya kita selalu katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Berikan penghormatan, berikan penyembahan yang terbaik untuk Dia pada pagi hari ini. Nyatakan dengan ucapan syukur kita bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Selalu berkata
Allah kita kali langit dan bumi, Allah kita yang setia, Allah yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Terimalah salam dari Tuhan, rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku. Kasih lambaian tangan kita yang terbaik ke kanan ke kiri, katakan shalom. Tuhan Yesus mengasihi berkatimu. Haleluya. Kita tetap mau bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Kita akan naikkan pujian tinggal dekatmu selama hidup dalammu bersama. Tidak akan kita ragu mengikut Tuhan. Amin. Tetap setia. Amin. Puji nama Tuhan. Akan saya bacakan warta Jumat
2020. Petugas ibadah raya minggu depan pada minggu pagi tanggal 8 November jam 7 pagi. WL adalah Bapak Toto, singer adalah Ibu Ruth dan Ibu Umi, penyambut jemaat Bapak dan Ibu Amos, LCD Ibu Rani, firman Tuhan Bapak Pendeta Didi Wahyudi, tema cakap menanggung segala perkara. Petugas ibadah raya minggu sore tanggal 8 November jam 5 sore, WL adalah Ibu Desi, singer Ibu Yanto dan Sherly, penyambut jemaat Bapak Ibu Yunus, LCD adalah Bapak Lukito, firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Muda Kriseno, tema cakap menanggung segala perkara. Ucapan selamat hari ulang tahun ke-20 Gereja Isa Al-Masih Purworejo diberitakan kepada semua jemaat bahwa selesai ibadah jemaat dapat memberikan ucapan selamat hari ulang tahun Gereja Isa Al-Masih yang ke-20 di depan backdrop yang telah disiapkan di halaman depan. Ucapan selamat akan ditayangkan dalam ibadah hari ulang tahun yang akan dilakukan secara online pada tanggal 12 November 2020. Penyerahan anak minggu depan pada tanggal 8 November 2020 dalam ibadah pagi akan disertai dengan penyerahan anak yang bernama Hasael Yudah Ferdian. Sekarang dia berumur 9 bulan, dari keluarga Bapak Rudi Ferdian dan Ibu Valentina. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Laporan persembahan yang masuk dalam minggu ini, Bapak Ibu bisa dilihat di mading depan, ya. Dan selanjutnya happy birthday kepada Ibu Puri pada tanggal 26 Oktober, Ibu Laan pada tanggal 27 Oktober, Bapak Hartoto pada tanggal 28 Oktober, Bapak Pendro pada tanggal 28 Oktober, Ibu Yanti pada tanggal 28 Oktober, Saudara Vincent pada tanggal 31 Oktober, Saudari Stefania pada tanggal 31 Oktober, Bapak Halim pada hari ini tanggal 1 November, anak Kalista Tata juga saat ini ya pada tanggal 1 November. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan panjang umur, kesehatan, kekuatan, serta berkat-berkat yang melimpah. Bapak Ibu, sehubungan dengan hari ulang tahun Bapak Halim pada hari ini, Bapak Halim nanti akan mengadakan ucapan syukur dengan membagikan nasi kotak, nanti Bapak Ibu semua bisa menerima. Terima kasih Bapak Halim beserta dengan Ibu atas berkatnya yang diberikan untuk semangat pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, sepandai-pandainya orang, sekaya-kayanya orang, dia pasti suatu saat akan membutuhkan satu pertolongan. Orang dunia mencari pertolongan kepada sahabatnya, mungkin saudara-saudaranya, bahkan orang yang dianggapnya pintar. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang menciptakan kita, ya, dengan luar biasa. Dia berdaulat atas hidup kita. Mari pada pagi hari ini kita hanya meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Allah kita dahsyat. Amin saudara. Jangan mengandalkan pertolongan dari dunia, karena pertolongan dari dunia itu akan mengecewakan kita. Tapi mari kita berharap pada pertolongan Tuhan yang ajaib. Dialah pembela kita, Dia penolong dalam hidup kita. Mari kita akan naikkan pujian, hatiku tenang berada di kamu, Allah jawaban hidupku Tuhan. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri sekali lagi, naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati dan berharap hanya pertolongannya kepada Tuhan yang begitu ajaib. Saudara, manusia terbatas dengan segala keterbatasannya, tetapi kita boleh bersyukur pada pagi hari ini. Kita memiliki Allah yang tidak pernah terbatas. Dia akan memberikan kuasanya, Dia akan memberikan pertolongan yang tepat pada waktunya. Haleluya.
Kami mau selalu memandang Engkau sumber pertolongan dalam hidup kami, Tuhan. Apapun badai yang sedang menerjang hidup kami, apapun rintangan yang sedang kami hadapi, kami mau tetap memandang Engkau sumber pertolongan dalam kehidupan kami, yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap, yang selalu setia menjaga karya tangannya dan yang setia dengan perjanjiannya. Kami bersyukur memiliki pribadi-Mu dan mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Engkau begitu memperhatikan hidup kami sepanjang waktu ketika kami masih ada dalam dunia ini. Tetapi juga Engkau memperhatikan kami ketika kami meninggalkan dunia ini. Engkau setia mendampingi kami. Bahkan Engkau menghantarkan kami ke tempat yang Kau sediakan dan siapkan bagi kami. Sungguh kami bersyukur memiliki penolong seperti-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami ingin menerima berkat daripada-Mu. Dalam ibadah pada hari ini yang disertai dengan perjamuan kudus, di mana kami boleh kembali mengingat akan karya-Mu yang begitu besar atas kami. Engkau teguhkan kami, Engkau kuatkan kami, Engkau limpahi kami dengan berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami siap untuk kami bersama-sama membuka hati kami bagi firman-Mu ditaburkan. Kau rapi hamba-Mu dan setiap kami semua. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki bulan yang baru dan tidak lama kita akan tinggalkan tahun ini. Ya, begitu cepat tahun 2020, tidak menyangka di tahun 2020 ini Indonesia kebagian virus Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang menyangka. Dulu ketika awal tahun saya melihat tayangan di televisi berita tentang COVID-19 di Wuhan pertama kali muncul Bapak Ibu. Wah, kita sempat ya merasa kaget juga. Tapi banyak yang berpikir tidak mungkin lah, itu jauh sekali. Ya, bahkan ada teman-teman sepelayanan saya mengatakan, Pak, tidak akan lama lah Pak, made in China itu tidak akan lama katanya. Jadi virus made in China itu tidak akan lama katanya. Ya, biasanya barang-barang made in China itu kan kalah dengan made in Japan Bapak Ibu ya. Jadi mereka berpikir bahwa virus made in China itu tidak akan lama. Tapi ternyata Bapak Ibu yang terjadi adalah sekarang ini dunia gempar karena virus dari Wuhan itu. Ya, kita tidak mau menelusuri dari mana asalnya, ya, dan kapan berakhirnya. Tidak ada yang tahu, ya, tidak ada yang tahu dengan persis kapan virus ini akan berakhir, kapan dunia akan kembali seperti yang semula. Tetapi yang jelas, apapun keadaan yang kita hidupi dalam dunia ini, selama kita masih hidup, selalu ada pertolongan daripada Tuhan. Itu saja yang kita pegang Bapak Ibu. Mau sulit kayak apapun, ya, mau berapa lama kayak apapun, tidak usah kita pikir, ya, karena selalu ada pertolongan bagi kita. Nah, pagi ini kita akan bersama-sama memikirkan tentang satu tema dalam bulan ini. Minggu ini pertolonganku adalah dari Tuhan. Mari kita akan bersama-sama melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-121, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ini adalah nyanyian ziarah. Bangsa Israel 1 tahun 3 kali mengadakan ziarah ke Yerusalem. Ya.
setahun 3 kali Bapak. Dan dalam perjalanan ziarah ke Yerusalem, mereka harus melewati padang gurun. Karena memang negara Timur Tengah sana, saudara, itu banyak pegunungannya dan padang gurun yang begitu sangat panas sekali. Saudara, ini tidak mudah. Perjalanan melewati padang gurun itu tidak ada rest area. Kalau sekarang kita enak ya saudara, kita berjalan capek, ada rest area. Kita bisa ngopi, kita bisa makan, kita bisa istirahat sejenak, ya, kekuatannya pulih, kita lanjut lagi perjalanan. Perjalanan melewati padang gurun itu tidak ada rest area, Bapak. Jadi harus mereka terus berjalan. Ya, paling-paling berhenti sejenak malam, bikin tenda. Setelah itu pagi, fajar menyingsing, tendanya dibongkar, jalan lagi. Ya. Dan bukan hanya itu, perjalanan itu penuh dengan bahaya. Nah, nyanyian ziarah ini, Bapak Ibu, ini menggambarkan sebetulnya perjalanan hidup manusia. Ya, perjalanan hidup manusia. Hidup adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan bahaya dan mengandung risiko. Kalau tidak mau menerima risiko, kalau tidak mau menghadapi risiko, ya jangan hidup, Bapak Ibu. Ada orang berkata hidup ini kok susah ya? Ya memang inilah hidup. Kalau tidak mau susah, jadi jangan hidup, kan begitu. Kalau mau hidup ya risikonya susah. Kalau mau hidup ya risikonya penuh dengan pergumulan dan tantangan. Ini risiko orang hidup. Ya. Nah, hidup ini perjalanan. Tidak ada yang tahu mau berakhir di tahun keberapa. Tidak ada yang menyangka. Tidak ada yang pernah mengerti perjalanan kita ini akan berakhir di usia berapa, pada tahun berapa. Tapi sepanjang perjalanan hidup kita ini penuh dengan risiko dan bahaya. Ya. Nah, di tengah-tengah perjalanan yang penuh dengan risiko dan bahaya, manusia selalu berteriak, aku minta tolong sama siapa? Pertolonganku ini datang dari siapa? Ya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini teriakan manusia di sepanjang abad sejak manusia ada dalam dunia ini. Selalu berteriak, pertolonganku ini datang dari mana? Siapa yang bisa menolong aku? Ya. Karena masalah manusia itu kompleks. Manusia itu satu-satunya makhluk yang diciptakan Tuhan yang memiliki masalah yang kompleks. Kalau binatang taunya makan minum, ya mati ya sudah mati, Bapak Ibu. Tidak ada yang peduli. Ya. Tapi manusia ini kompleks, Bapak Ibu. Karena manusia ini memiliki tubuh, roh dan jiwa. Binatang hanya punya tubuh dan nyawa saja. Dia tidak punya jiwa, Bapak Ibu. Dia tidak punya pengetahuan. Ya. Dia tidak punya pengertian. Makanya binatang tidak bisa diajar untuk mengenal Tuhan. Tidak bisa. Atau memiliki kesadaran tentang adanya pencipta. Tidak bisa. Walaupun mungkin bisa diajar berdoa, sikap berdoa mungkin bisa. Ya. Tapi hewan tidak mengerti tentang adanya Tuhan. Pemahaman tentang Tuhan. Hanya manusia. Lah manusia ini satu-satunya makhluk yang kompleks juga. Masalahnya bukan hanya masalah tubuh saja, tapi juga masalah tentang jiwa, masalah tentang roh juga. Ya, dan ini semuanya ada persoalannya masing-masing. Ya. Saudara, mungkin manusia yang memiliki masalah dengan tubuhnya, ya, bisalah mungkin ke dokter lari, ya. Tapi bukan hanya itu saja, saudara. Manusia yang sehat, tubuhnya belum tentu jiwanya sehat. Manusia yang tubuhnya sehat, jiwanya mungkin saudara kuat, belum tentu rohnya ini hidup. Ya. Jadi saudara, manusia ini membutuhkan pertolongan yang multi kompleks. Bukan hanya tubuh, tetapi juga jiwa dan rohnya membutuhkan pertolongan. Dan tidak ada satupun yang bisa memberikan pertolongan secara kompleks. Itu sebabnya orang yang berseru, dari mana datang pertolonganku, ini bukan hanya untuk orang yang sakit secara jasmani saja. Ya, dari mana datang pertolonganku, ini bukan hanya teriakan orang yang hanya sekedar saudara memiliki saudara tekanan psikologis, tetapi dari mana datang pertolonganku ini juga teriakan dari
dari orang yang mencari keselamatan. Bagaimana saya bisa selamat? Bagaimana saya bisa mendapatkan surga, hidup yang kekal? Ini teriakan banyak orang. Sehingga mereka berpikir, saudara, oh caranya begini. Ada yang mengatakan, kamu harus begini, kamu harus pergi ke sana. Ya. Saudara, inilah teriakan manusia, dari mana datang pertolonganku? Tetapi pemazmur ini mengatakan, ini yang akan kita bersama-sama bahas. Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan manusia terbatas dan bisa mengecewakan kita. Ya, saudara. Sebaik apapun pertolongan manusia yang pernah kita terima, kita pernah kecewa dengan pertolongan yang diberikan kepada kita. Kenapa? Karena tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita inginkan. Ya, karena memang manusia itu terbatas. Jadi jangan menginginkan atau mengendaki pertolongan yang memuaskan hati kita. Saya mau ingatkan, saudara. Makanya firman Tuhan mengatakan orang yang mengandalkan manusia itu kecewa. Karena manusia tidak bisa memuaskan keinginan kita 100%. Tidak bisa. Ya. Jadi jangan mengandalkan manusia. Karena pertolongan manusia itu bisa mengecewakan. Tapi pertolongan Tuhan, saudara, itu tidak mengecewakan. Dan pertolongan Tuhan itu, saudara, tidak terbatas dan bisa diandalkan karena dikatakan Dia yang menciptakan langit dan bumi, Bapak. Jadi artinya pertolongan Tuhan itu bukan hanya di bumi ini saja, ya, tetapi juga di langit, saudara. Pertolongan Tuhan itu tak terbatas karena Dia yang menjadikan langit dan bumi ini. Pertolongannya besar, pertolongannya luar biasa, pertolongannya kuat dan bisa diandalkan. Itu pertolongan Tuhan. Makanya kalau engkau tidak mau memiliki kekecewaan, minta pertolongan sama Tuhan, jangan sama manusia. Bapak, kalau gitu tidak boleh minta pertolongan sama manusia, boleh, sudah. Tapi jangan mengandalkan pertolongan manusia. Engkau akan kecewa. Dan kalau sudah kecewa, yang rugi siapa? Diri sendiri. Coba, saudara. Ya, ada orang kecewa dengan hamba Tuhan, akhirnya tidak mau ke gereja, tidak mau datang sama Tuhan, saudara. Hidupnya kemudian meninggalkan Tuhan. Siapa yang rugi? Ya dirinya sendiri. Saudara. Kenapa? Karena dimulai dari kecewa dengan hamba Tuhan. Saya mengatakan hamba Tuhan bisa mengecewakan, Bapak Ibu. Jadi jangan sudah berpikir, wah hamba Tuhan itu Superman. Tidak ada orang Superman. Ya, tidak ada. Superman itu di Hollywood, ya, itu cuma film, tapi tidak ada dalam dunia nyata. Saudara, mengecewakan, Bapak Ibu. Itu sebabnya mari kita berharap dan mengandalkan hanya pertolongan dari Tuhan saja. Jangan kita mengidolakan, mengagungkan, mengharapkan terlalu dengan hamba Tuhan. Engkau akan kecewa satu saat. Anak juga demikian. Mengandalkan sama orang tuanya, suatu saat bisa kecewa karena orang tuanya tidak bisa memenuhi, saudara, apa yang diharapkan oleh anak. Orang tua juga demikian. Kalau mengandalkan pertolongan anak bisa kecewa. Tapi andalkan pertolongan dari Tuhan. Ini yang menjadi base dasar yang perlu, saudara, kita bangun dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, situasi sulit kayak apapun yang terjadi, memang manusia bisa simpati dengan kita, mendukung doa kita, tapi pertolongan itu tetap datang dari Tuhan. Dan kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, pertolongan Tuhan itu tak terbatas karena Dia yang menjadikan langit dan bumi. Ya, siapa yang bisa menjadikan langit dan bumi? Tidak ada seorang pun bisa. Hanya Dia yang bisa jadikan langit dan bumi. Itu sebabnya orang yang mengandalkan Tuhan, sungguh dirinya mengatakan diberkati dan tidak akan pernah kecewa. Matinya pun, saudara, tidak pernah takut karena dia mengandalkan Tuhan. Saudara, itu sebabnya mari kita akan bersama-sama melihat pertolongan yang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ada dua pertolongan. Yang pertama, pertolongan Tuhan tersedia di langit karena Dia menjadikan langit. Ya, saudara, kenapa langit ditempatkan yang pertama dulu dalam ayat ini? Bukan pertolongan itu datang dari Tuhan yang menjadikan bumi dan langit, tapi langit dan bumi.
saudara, apa yang ada di bumi ini sebetulnya terjadi dulu di langit, Bapak Ibu. Terjadi dulu di langit. Banyak orang ingin menyelesaikan masalah bumi ini, saudara, dengan meramal. Apa yang dia ramal? Sesuatu yang ada di langit. Ya, karena langit ini merupakan sign, tanda akan sesuatu yang akan terjadi di bumi ini, Bapak Ibu. Nah, saudara, pertolongan Tuhan itu, saudara, tersedia di langit bersifat rohani. Yang pertama itu, kita lihat tingkatan langit itu ada 3. Ada awan, ada angkasa, dan surga. Ya, jadi kalau kita mendengar kata langit, itu bukan hanya sekedar langit yang awan begitu saja, saudara, atau yang nampak biru di atas. Tetapi langit itu punya pengertian 3. Yang pertama awan, ini yang paling bawah, saudara. Kemudian setelah awan itu ada yang namanya ruang angkasa, lebih jauh daripada itu. Setinggi-tingginya pesawat yang kita naiki belum pernah, saudara, kecuali Apollo, ya, kecuali satelit. Tapi satelit pun tidak ada manusianya di sana, cuma mesin aja, ya, cuma mesin aja, saudara, yang ada di sana. Dan pernah ada orang yang mendarat di bulan, tapi itu pun juga mesti kembali, ya, saudara. Tidak banyak, mungkin 1-2 orang. Saudara, tingkatan yang kedua itu adalah langit, ruang angkasa, dan yang ketiga adalah surga. Ini bersifat rohani. Saudara, Tuhan pernah menuntun bangsa Israel dengan tiang awan, ya, dengan tiang awan. Dituntun, saudara, dari Mesir menuju ke Kanaan, dituntun dengan tiang awan. Tuhan menolong bangsa Israel dengan awan yang bergerak. Ya. Saudara bisa lihat itu nanti dalam Keluaran pasal 13 ayat 21 dan 33 ayat 14 sampai 15. Dan yang kedua, saudara, Tuhan juga memberikan pertolongan ketika kita mengalami peperangan rohani. Ini adanya di udara. Paulus mengatakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Bukan, ya. Jadi musuh kita itu yang sebenarnya bukan fisik, bukan, Bapak Ibu, ya, tapi musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat yang menguasai di udara, ya, yang memiliki kerajaan di udara. Baik. Dan Tuhan menyediakan pertolongan itu, yaitu apa? Dengan perlengkapan senjata Allah. Kalau kita menghadapi peperangan rohani, ya, musuh yang tidak kelihatan, yang sering menggelisahkan manusia, yang sering sudah membuat manusia cemas, khawatir, ya, dan seterusnya, banyak hal, ya, yang merasuk manusia. Saudara, Tuhan menyediakan pertolongan. Itu sebabnya orang yang sungguh percaya kepada Tuhan tidak pernah bisa dikuasai oleh si jahat, dirasuk maksudnya, tak bisa, karena ada pertolongan itu. Tuhan menyediakan senjata rohani, perlengkapan itu. Saudara bisa baca dalam Efesus pasal yang ke-6, ya. Tetapi juga, saudara, Tuhan memberikan nama Yesus. Luar biasa, ya. Paulus mengatakan dalam Filipi pasal yang kedua, kenapa Yesus memiliki nama di atas segala nama? Ya, melebihi segala nama yang ada dalam dunia ini. Bahkan Kisah Rasul pasal yang ke-4 dikatakan, tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang namanya, yang olehnya kita bisa diselamatkan, kecuali oleh nama Yesus. Saudara, nama Yesus ini adalah pertolongan Tuhan. Kita harus percaya dengan nama Yesus. Tadi kita nyanyikan sebelum firman, Yesus, Yesus kau berarti bagiku. Ini bukan sekedar sebuah lagu saja, tapi mari kita resapi, nama itu berkuasa, Bapak. Ya, murid
murid-murid Yesus mengusir setan dalam nama Yesus. Mereka berdoa untuk orang sakit dalam nama Yesus. Dan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil, baptis mereka dalam namaku, usir setan dalam namaku, sembuhkan, doakan, semuanya saudara. Saudara, nama Yesus itu dalam bahasa Ibrani Yeshua HaMashiach, yang artinya adalah Allah penyelamatku. Ya, penyelamatku. Shalom, saudara. Itu bukannya sekedar damai sejahtera, tapi shalom. Yeshua HaMashiach, saudara. Yeshua itu adalah dalam perjanjian lama yang disebut Yeshua. HaMashiach itu Mesias, yang artinya adalah Tuhan itu penyelamat kita, yang menyelamatkan bukan hanya dalam satu sisi, tapi dari semua sisi. Kalau kita perhatikan nama Tuhan, saudara, dalam perjanjian lama itu banyak sekali. Ada yang namanya Jehovah Rafa, yang artinya adalah Tuhan yang menyembuhkan. Ada yang namanya Jehovah Raha, Tuhan gembalaku. Ada yang namanya Jehovah Nisi, ketika mereka berperang, saudara, ya, dengan bangsa yang kuat, bangsa Amalek, mereka tidak berdaya, tidak punya senjata, tapi mereka kemudian bisa memenangkan peperangan itu. Dan mereka berkata, Jehovah Nisi, Tuhan panji-panji kemenanganku. Kemudian ada yang namanya Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan semua. Namanya banyak Bapak Ibu, tapi bukan pribadinya banyak. Namanya banyak artinya apa? Di dalam nama itu mengandung semua hal yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, nama yang menyelamatkan kita, nama yang Tuhan berikan kepada kita hanya satu, yaitu nama Yesus Kristus. Jangan jual Yesus dengan yang lain. Jangan, Bapak. Karena kalau kau menjual itu, kau berarti kau melepaskan diri dari pertolongan yang Allah sediakan bagimu. Banyak orang, saudara, yang tidak berpikir sampai sejauh itu. Ya, mereka pikir, nama Yesus kan biasa. Oh, mereka saudara menyebut itu dengan sembarangan. Oh, mereka saudara tidak mau saudara tahu. Tapi saudara, bagi kita yang mempercayainya, nama itu diberikan Tuhan kepada kita supaya kita mendapat pertolongan. Bartimeus, dia seorang buta. Ketika dia mendengar Yesus masuk ke kotanya, kota Yeriko, hanya satu yang diteriakkan oleh Bartimeus, Yesus, anak Daud, kasihanlah. Saat engkau dicekam, dikuasai dengan kekhawatiran apapun yang mengganggu pikiran engkau, ada nama Yesus yang bisa engkau panggil, yang bisa engkau yakini dan kau bisa pegang, dan kau bisa lari kepada Yesus. Ya, mari kita belajar untuk kita terus mengucapkan, meyakini, memegang, karena di dalam nama Yesus ada pertolongan Tuhan. Saudara, ini kemudian yang ketiga adalah surga, langit tingkat 3, yaitu surga. Tuhan sediakan nggak pertolongan supaya kita sampai ke surga? Sediakan tempat. Saudara, ini pertolongan Tuhan yang menjadikan langit. Dia penguasa, baik awan. Jadi jangan takut kalau naik pesawat. Ya, saudara. Kenapa? Karena di situ ada pertolongan Tuhan. Nah, jangan takut menghadapi peperangan rohani, karena Tuhan sudah menyediakan perlengkapan senjata Allah dan nama Yesus. Dan jangan takut ketika kita meninggalkan dunia ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi pagi saya dikejutkan, saudara, dengan speaker masjid yang di belakang rumah. Innalillahi 3 tahun. Oh, berarti ini tanda-tanda ada orang yang sudah meninggalkan dunia. Tidak takut. Bahkan Paulus sendiri mengatakan, aku tuh kalau disuruh milih
memilihnya itu mau cepat-cepat meninggalkan dunia ini, ketemu dengan Tuhan itu jauh lebih indah, enak, menyenangkan. Sudah tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi duka, tidak ada lagi merasa tekanan dan seterusnya. Tapi kalau Tuhan masih beri aku kesempatan hidup di dunia ini, berarti aku harus bekerja, memberi buah, supaya nanti kalau hidupku berakhir di bumi ini, aku bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan. Jadi saudara, surga untuk sampai ke sana, untuk kita akhir ke sana, Tuhan juga sudah menyediakan pertolongan. Jadi bukan dengan usaha kita, kita nggak bisa bikin jembatan sampai ke surga. Kita nggak bisa bikin jalan sampai ke surga dengan kekuatan kita, nggak bisa. Sehebat-hebatnya manusia bikin jalan aja rusak, Bapak Ibu. Ya, kena hujan yang panas, kelotok lagi aspalnya. Apalagi mau jalan sampai surga? Nggak ada. Hanya satu, Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke sana kalau tidak melalui aku. Tuhan sudah memberikan kita pertolongan ketika kita menuju ke surga. Ya, dan ini pertolongan yang luar biasa. Langit Tuhan sediakan pertolongan. Kemudian yang kedua, pertolongan Tuhan tersedia di bumi. Ini bersifat jasmani, ya Bapak Ibu. Bumi ini adalah tanah, Bapak Ibu. Tempat manusia menanam, ya menanam, dia tanam benih di tanah. Tempat manusia juga apa saudara, mengolah tanah itu, diolah, jadikan sawah, diolah, jadikan kebun, diolah saudara. Ya, tanah itu diolah. Tanah juga saudara merupakan tempat di mana manusia membangun rumah. Tuhan menyediakan pertolongan. Ya, makanya tanah yang kita kelola, ya mungkin kita bukan petani, tidak langsung mengelola tanah, tapi kan kita membangun rumah di atas tanah. Ya, saudara, apapun yang kita tanam, apapun saudara yang kita dirikan, Pak Mazmur mengatakan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang yang membangunnya. Makanya Yesua dipesankan oleh Tuhan, tempat di mana kamu injak, ya, aku berkuasa memberikannya kepadamu. Jadi saudara, kalau mau bekerja, mau membangun, mau apa saja, ingat, bumi ini punyanya Tuhan. Tanah di mana kita injak, tanah di mana kita membangun rumah kita, membangun usaha kita, menanam, saudara, itu punya Tuhan yang, karena Dia yang menciptakan. Dan kita tahu Tuhan akan menolong, ya, menjadi penolong, memberi pertolongan. Dan itu dibuktikan Bapak Ibu. Banyak kisah sebetulnya di dalam Alkitab kalau kita membaca. Salah satunya Ishak. Ishak itu saudara suatu saat ada di daerah musuh, di daerahnya orang Filistin, ya, atau daerahnya bangsa lain. Ketika Ishak melarikan harus meninggalkan tanahnya, tanah kelahirannya, kan ada kelaparan, saudara. Di negeri itu sumur-sumur itu sudah ditutup, saudara, karena tidak ada airnya. Dan juga mereka sudah melupakan itu. Tapi kemudian Alkitab mengatakan Ishak gali itu lagi dan ada air. Dari mana? Tuhan yang kasih buah. Lalu Ishak menabur. Dan Tuhan firman Allah mengatakan Ishak menuai banyak karena berkat, karena pertolongan. Saudara, doakan tempat usahamu sebelum buka usaha pekerjaan, karena tanah itu milik Tuhan. Tuhan, Engkau
sudah menyediakan pertolongan. Krisis Pak, wah corona jadikan krisis, susah semuanya Pak. Mereka berpikir, dari mana saya mendapat pertolongan? Bagi kita, pagi ini diingatkan, pertolongan itu datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini. Berkati doakan, ya, karena di situ ada pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu dalam bumi ini berupa apa, saudara? Penjagaan, perlindungan, pemeliharaan, pemulihan, bahkan pelipat gandaan. Jadi saudara jangan berpikir, aduh susah ya cari pertolongan. Ya, kalau berpikir dengan pikiran orang yang belum mengenal Tuhan, iya seperti itu. Tapi bagi kita, Bapak Ibu, walaupun mungkin kita mengaku iya susah, tapi susah itu tidak titik. Ada pertolongan Tuhan. Jadi sesusah kayak apapun, seberat kayak apapun, ada pertolongan daripada Tuhan. Karena Dia yang menjadikan langit dan bumi. Tanah yang ada kutub, saudara, karena orang itu belum percaya kepada Tuhan, ya, kutub mencengkeram, tanah itu kemudian kuasa jahat. Ya, makanya banyak orang, saudara, tidak bisa. Tanahnya kering, tanahnya saudara tandus, tanahnya saudara tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Karena saudara, tanah itu dikuasai oleh kuasa jahat. Jadi harus dibersihkan. Harus saudara kasih Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Ya, memberkati, memberikan saudara penjagaan, perlindungan seterusnya. Bapak Ibu, ini pertolongan Tuhan yang tersedia di bumi yang bersifat jasmani. Sekarang Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya ingin kita bersama-sama melihat bagaimana kita merilis pertolongan Tuhan. Bagaimana pertolongan Tuhan ini sudah terus kita alami dalam kehidupan kita. Ya, kita terlindung, kita terjaga, saudara, kita terpelihara, bahkan dikatakan kita akan mengalami yang namanya pelipat gandaan, multiplikasi. Yang pertama kita lihat Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Coba dibaca, dilihat ya. Kita lihat Bapak Ibu. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat yang kedua katakan, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Saudara, setelah itu saudara bisa lihat semuanya ya, ada jerat penangkap burung, ada panah di waktu malam, ada penyakit sampah, ada semuanya setelah ayat yang kedua. Tapi itu tidak akan menimpa. Kenapa? Karena kuncinya di ayat yang pertama tadi. Duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dalam zaman Israel ada yang namanya, saudara, tempat perlindungan. Memang itu diperintahkan Tuhan kepada Musa supaya saudara ada tempat perlindungan. Untuk apa tempat perlindungan itu? Kalau ada orang yang membunuh, saudara, tidak sengaja membunuh orang, mungkin karena dia kerja kemudian alatnya lepas terkena orang, kemudian orang itu mati, ya, saudara, dia bisa lari dan masuk ke dalam tempat perlindungan itu. Dan tidak boleh orang yang ada dalam tempat perlindungan itu sudah dihakimi, ya, diseret, dibunuh, tidak boleh. Bukan itu saja, setiap kasus-kasus apa, saudara, yang kemudian menuntut nyawa daripada orang itu, kalau orang itu berada di dalam tempat perlindungan itu, saudara, dia aman. Aman, Bapak Ibu. Walaupun dia pernah melakukan kejahatan, berbuat jahat, dia lari dan masuk dalam tempat perlindungan itu, aman dia, saudara. Ya. Di situ terlindung. Lah, pemazmur mengatakan kalau kita lari, ya, bermalam, berlindung dalam tempat perlindungan, bukan berupa fisik, tetapi tempat perlindungan itu adalah Tuhan sendiri. Maka di situ dikatakan dia akan
melindungi kita. Ayat yang kedua dan ditambahan ya, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Jadi yang pertama, bagaimana kita merilis pertolongan Tuhan. Bagaimana pertolongan Tuhan ini saudara selalu nyata dalam kehidupan kita dan kita hidup dalam pertolongannya. Yang pertama adalah kita tinggal diam dan kita tinggal di dalam. Tidak ada urusan yang lain lagi. Saudara, hanya ini. Jangan coba-coba menjauhkan dirimu dari Tuhan. Engkau tidak akan berada dalam tempat perlindungan yang Allah sediakan. Engkau mungkin berpikir, Pak, ini masalahnya berat, Pak, masalahnya besar, Pak, masalahnya luar biasa, Pak. Bagi manusia iya, tapi bagi Tuhan iya nggak, Bapak Ibu? Enggak, Dia itu yang menjadikan langit dan bumi kok. Ya, tinggal diam dan tinggal di dalam. Mari kita tinggal diam. Artinya apa, Bapak? Kita menenangkan pikiran kita, hati kita yang seperti kayak air mendidih gitu, Bapak Ibu. Ya, meloncat-loncat ketika ada masalah khawatir, Bapak Ibu. Yesus mengatakan, kalau kamu khawatir, untuk apa? Bisa nggak kamu menambahkan satu langkah saja hidupmu dengan kekhawatiran? Tidak bisa. Tapi dia nggak bisa, Pak, itu khawatir, tenang. Saudara, dengan tenang, engkau menenangkan dan engkau menyerahkan semuanya, menyadari ada Tuhan yang bersama dengan kita. Walaupun mungkin tidak langsung masalahnya selesai, tapi kita lihat, dengan kita tinggal diam, kita mereskan pikiran dan hati kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan lakukan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan dalam hidup kita. Tapi sulit loh, Bapak Ibu, orang disuruh diam itu susah. Betul, Pak, kecuali tidur. Ya, kecuali tidur. Tidur itu benar-benar membuat diam. Tapi selama mata buka, susah kayaknya diam ya, Bapak Ibu. Susah ya, Bapak Ibu. Susah. Makanya Tuhan bilang, diam. Di dalam tidur Tuhan memberikan berkat, kan? Tapi tidak bisa, Pak, gimana Pak bisa tidur, Pak? Ya, karena kita berpikir, ya egois kita ini, gimana diri kita, gimana diri saya, padahal saya ini, kita ini, Bapak itu Tuhan yang menjadikan. Tuhan tahu kita ini debu tanah liat. Tuhan tahu kita ini lemah, Tuhan tahu kita ini bodoh, Tuhan tahu kita ini sudah dikasih Tuhan apa tak berdaya, rapuh, Tuhan tahu. Tinggal diam. Mau sampai kapan? Tuhan tidak kenal waktu. Tapi ini kuncinya. Kalau kita mau tinggal diam dan tinggal di dalam, seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes 15, kalau kamu tinggal di dalam aku di dalam kamu akan berbuah. Sudah lihat, ranting itu hanya melekat saja kok, tiba-tiba ada buahnya kok. Kan cuma melekat saja kok, ya, nempel saja. Nah, dengan nempel melekat itulah maka dia mendapatkan dari pokoknya. Demikian juga dengan kita. Makanya Pemasmur ini ribuan tahun sebelum ada virus loh, Bapak. Belum ada buaya yang kompleks. Tuhan sudah ngomong, ya, dalam pewahyuannya dalam Mazmur pasal 91, orang yang duduk dalam naungan yang Maha Kuasa, tinggal dalam naungan Maha Kuasa, dia yang punya tempat tinggal itu akan menjadi perlindungan bagi kita. Orang yang lari ke rumah saudara minta tolong, ya, dikejar-kejar, ini kita melindungi Tuhan. Ya, tanggung jawab kita. Makanya dalam Mazmur pasal 23 Tuhan katakan apa? Engkau menyediakan hidangan di depan para lawanku ketika tadi Tuhan kita berada dalam rumah Tuhan. Ya,
Bapak Ibu, musuh tidak akan mungkin bisa mengejar kita kalau kita sudah ada posisi kita dari sana, tidak bisa sentuh. Itu sebabnya kita perlu kita tinggal diam dan tinggal diam. Mari kita terus membangun ya posisi kita seperti ini. Dan kemudian yang kedua, kita akan lihat kembali dalam Mazmur 121 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Yang kedua adalah dengan senantiasa memandang Tuhan. Memandang Tuhan. Ya. Kembali pandang Tuhan. Ibrani 12 mengatakan, lepaskan beban berat yang begitu merintangi kita dan kita memandang kepada Yesus yang menjadi pemimpin kita. Mari kita pandang Tuhan. Jangan pandang orang lain, jangan pandang kesulitannya. Walaupun kita punya musuh, kita punya kesulitan, kita punya pergumulan, tapi pandang Tuhan. Engkau akan teguh, engkau akan kuat, engkau akan kembali ke hidup. Ya, memandang Tuhan, mengangkat hati kita, menunjukkan pikiran kita, dan melihat akan segala hal yang Tuhan kerjakan. Bapak itu memandang Tuhan, ini menjadi langkah kita merintis pertolongan. Petrus ketika dia berjalan di atas air, wah bisa berjalan di atas air, senang, ya. Tapi bukan dengan kekuatannya loh, dia bisa berjalan di atas air. Dengan apa? Karena Tuhan menyuruh dia datang. Tuhan tolong itu kakinya. Tapi Firman Tuhan mengatakan ketika dia melihat dan merasakan wah ombak yang begitu bergelora, dia tenggelam. Tapi kemudian Tuhan mengangkatnya. Ketika Petrus berjalan, dia bisa berjalan di atas air. Kenapa? Karena pandangannya diarahkan kepada Yesus. Makanya dia bisa jalan. Dia tidak sadar kalau yang diinjeknya itu air, Bapak. Karena dia melihat Yesus. Tapi kenapa dia bisa kemudian tenggelam? Karena pandangannya dialihkan kepada objek yang lain. Dia melihat ombak, dia melihat air, dia melihat saudara, waduh mati saya. Karena kan saya kan tidak bisa berjalan di atas air, dia tenggelam. Jadi kita mari pandang Tuhan. Israel ketika saudara dihukum Tuhan di padang gurun, ya dipagut ular, sudah banyak yang mati. Tapi kemudian Tuhan menyuruh Musa mendirikan buah kayu dan kemudian dikasih saudara ular di situ, dan Tuhan ngomong apa? Suruh pandang itu. Dan semua orang yang memandang itu hanya memandang, Bapak Ibu, dan yang mau batu loh, hanya memandang. Mereka mati, tak mati, hanya memandang. Nah kalau kita memandang Tuhan, maka disitulah ada sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi kita. Dua hal ini, mari kita tinggal diam, tinggal di dalam, dan mari kita memandang Tuhan. Disitulah pertolongan Tuhan itu terjadi. Mari pagi hari ini saya ajak kita untuk kita bersama-sama, saudara, berapapun lamanya virus ini tidak jadi masalah bagi kita. Ya mau berapa lama, mau ada vaksin, mau cepat, mau apa, saudara, itu baik. Ya, kita tidak menolak vaksin, kita tidak berkata, oh saya tidak butuh vaksin, enggak. Tidak apa-apa, jalani saja hidup ini. Ya, tetapi ingat pertolongan kita itu datang dari Tuhan. Ya, dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita siapkan hati kita angkat pujian saat ku berada dalam kesesakan. Aku ingat aku punya penolong hidupku hanyalah dari Bapa. Haleluya. Aku dalam kesesakan, yang ku harapkan sabar hidup berharap.
Kudus ini adalah bukti yang nyata, sehingga kami tidak perlu meragukan lagi akan kasih-Mu dan kebaikan-Mu bagi kami. Darah tubuh Yesus yang diserahkan bagi kami adalah bukti nyata bahwa Tuhan menolong kami, dan pertolongan Tuhan sungguh besar dan ajaib bagi kami. Saat kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu pada pagi ini Tuhan, Tuhan sendiri yang akan bekerja menjamah dan melawat setiap kami. Kami yang sakit, kami yang berbeban berat, kami yang mengalami Tuhan apapun, masalah serangan-serangan apapun, dalam nama Yesus Tuhan Kau bekerja, Engkau menjamah, Engkau mengurapi. Perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita pujikan pujian ini sambil kita menerima perjamuan kudus. Pertolongan salam. Tuhan
berupa pengorbanannya. Dia mati untuk hidup saudara dan saya. Dia serahkan segalanya. Dia beri pertolongan itu bagi kita supaya kita tidak binasa. Bukan hanya hidup kekal, tapi selama kita ada di dunia ini Tuhan menyertai kita. Tuhan memberi pertolongan atas tanah kita, pekerjaan kita, keluarga kita, apapun. Mari pagi ini pandang Dia dan kasihnya begitu besar atas kita. Mari kita angkat roti di tangan kita. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk tubuh yang dipecah-pecah bagi kami. Pengorbananmu yang begitu indah bagi kami. Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Engkau selalu bersama dengan kami. Karena dengan tubuhmu yang diserahkan bagi kami, hidup kami bukan menjadi milik kami lagi, tapi menjadi milik Tuhan. Engkau yang sudah menebus kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap kami dan memberi kami pertolongan. Kami yang lemah, Tuhan beri kekuatan. Kami yang saat ini sakit, Tuhan lawat dan sembuhkan setiap kami. Kami yang dalam keadaan tak berdaya, kami bersyukur ada sukacita, ada kelegaan yang Tuhan berikan. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan. Terima kasih untuk tubuh yang diserahkan bagi kami ya Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih untuk darah yang mengalir, darah yang menjadi pelindung bagi kami, melindungi kami, memproteksi kami dan menjaga kami. Kami bersyukur untuk darah yang tertumpah. Tuhan, dengan darah-Mu Kau menguduskan kami, dengan darah-Mu Kau membenarkan kami, dengan darah-Mu Kau mengangkat kami menjadi anak-Mu, dan Kau membayar segala hutang dosa kami. Terima kasih untuk darah Kristus yang mengalir bagi kami. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
maulah kami ada sebagaimana ada, dalam keselamatan dan kasih dan rahmat Tuhan selalu baru dalam hidup kami. Hari ini kami menikmati kembali persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, mengingatkan kembali kepada kami bagaimana Tuhan menebus kami sebagai dasar pertolongan, yaitu kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami hidup dalam pertolongan-Mu ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, bersama dengan keadaan dunia ini, apapun yang terjadi. Kami percaya sebagaimana firman-Mu hari ini, kami tidak berjalan sendiri. Kami umat tebusan, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Selalu ada pertolongan yang daripada Tuhan. Engkau menolong pemerintahan bangsa negara kami Indonesia. Engkau menolong Bapak Presiden Jokowi yang memimpin para menterinya Tuhan, supaya dapat mengelola negara ini dengan baik. Menolong bangsa Indonesia dapat Tuhan mengatasi dampak-dampak daripada pandemi COVID-19. Tuhan, baik secara ekonomi, baik secara kesehatan, baik secara sosial, Tuhan Engkau menolong, kami percaya Tuhan. Juga pemerintahan daerah di mana Engkau menempatkan kami, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami. Kami bersatu berdoa mohon pertolongan Tuhan atas kota Purworejo ini, atas Kabupaten Purworejo. Tuhan, Engkau juga menolong para pejabatnya, masyarakatnya dapat bekerja sama dengan baik, sehingga dalam kenormalan baru kami dapat hidup dengan lebih baik. Kami percaya lalu keadaan menderu, ada masa depan bersama dengan Tuhan. Pada kesempatan yang baik kami juga bawa dalam doa kekasih-kekasih Tuhan yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Kami bawa dalam doa Ibu Puri, kami bawa dalam doa Ibu Laan, kami bawa dalam doa Bapak Hartoto, kami bawa dalam doa Bapak Pendro, kami bawa dalam doa Ibu Yanti, dan juga Saudara Vincent, Saudara Stefania, dan juga Ananda Kalista, Tata, juga orang tua kami Bapak Harim. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan kesehatan, kesuksesan, umur yang panjang dengan kekuatan serta berkat-berkat yang melimpah. Sebagai ibu atau anak-anak, mama bagi anak-anak, istri bagi suami, menjadi penolong yang sepadan. Sebagai suami, menjadi imam, nabi dan raja yang membawa keluarganya dekat pada Tuhan, mengayomi dan melindungi, serta bertanggung jawab menyatakan kasih sayang daripada Tuhan. Sebagai anak-anak, menyatakan Tuhan kasih pada orang tua, dan juga kebanggaan untuk raih masa depan. Apa yang dicita-citakan, Tuhan berkati. Sampai masa tua menjadi berkat bagi sesama, bagi keluarga, bagi anak cucu, bagi pekerjaan Tuhan lebih diluaskan. Terima kasih Tuhan. Demikian doa kami bagi kekasih-kekasih-Mu yang berulang tahun ini. Kami juga berdoa untuk kami semua, mampukan kami hidup oleh pertolongan daripada Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, hidup bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa minggu depan kami akan merayakan ulang tahun gereja. Tuhan mempersiapkan semua panitia, mengupayakan semua sebagai rasa syukur kami yang besar kepada Tuhan. 20 tahun Tuhan menolong, 20 tahun Tuhan menyertai Ebenezer sampai di sini, dan kami yakin Tuhan akan menolong terus sampai Engkau datang kedua kali. Kami dijumpai sebagai umat Tuhan yang siap menyambut kedatangan. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan